Mari kita simak dulu videonya, setelah itu nanti saya akan membantah video ini karena ini merupakan video pembodohan teman-teman bagi umat Islam maupun bagi umat beragama lainnya. Coba kita dengarkan ya. Alasan babi itu haram bukan karena kotor, bukan karena bawa penyakit, tapi karena jadi gini ceritanya. Di Timur Tengah sana kan tandus dan gersang ya, wilayah yang kering sehingga air tuh jadi komoditi yang langka dan berharga. Nah, sebagai hewan ternak, babi itu mengkonsumsi air lebih banyak dari manusia. Nah, ini kenapa beternak babi dan mengkonsumsi babi jadi perilaku yang gak etis. Udah tahu air langka, ini malah melihara babi, bikin manusia dan babi rebutan sumber daya air. Kayak, ente kok melihara babi ya, akhi? Kita di sini semua susah air, ente malah melihara babi. Kamu ini berdosa banget, gitu lah. Kira-kira mungkin gitu ya. Dan this moral dikristalkan jadi ajaran agama gitu. Agama Yahudi, Islam, dan Nasrani pada waktu itu. Jadi punya produk hukum makan babi itu berdosa banget. Megangnya aja najis. Loh, kalau alasannya defisit air sama Indonesia jadi nggak relevan dong. Kita kan punya banyak air. Kita punya banyak wilayah perairan. Pakai sering banjir segala pula. Nah, apa karena hukum gak boleh makan babi ini sudah dibakukan di kitab suci, itu berarti hukumnya mesti berlaku selamanya bagaimanapun konteksnya dan dimanapun kita berada. Oke, tadi di sini dia nyambutin beberapa agama ya. Kita lihat dulu, agama Yahudi, Islam, dan Nasrani. Kita jawab yang bagian Islam aja ya, karena kita adalah umat Islam. Jadi wanita pengkonsumsi babi ini membuat sebuah video pembodohan publik dengan membuat sebuah narasi seolah-olah syariat agama Islam melarang makan babi karena perkara dahulunya di Timur Tengah kesusahan air. Sehingga diharamkanlah pelihara babi, diharamkanlah mengkonsumsi babi. Bahkan dia contohkan dengan sebuah percakapan ala-ala Indonesia Timur Tengah. Kayak, ente kok melihara babi ya, akhi? Kita di sini semua susah air, ente malah melihara babi. Kamu ini berdosa banget, gitu lah. Kira-kira mungkin gitu ya. Kalau saya bisa ketemu orang itu, saya akan nunjuk langsung di depan mukanya dan saya katakan, Mbak, videomu itu pembodohan publik loh. Nggak ada ulama yang menjelaskan bahwasanya orang Islam diharamkan memakan babi karena perkara dahulunya di Timur Tengah kesulitan air. Umat Islam dilarang memakan babi karena itu perintah Allah yang menjadi syariat agama Islam. Dan ternyata di balik perintah Allah haramnya makan babi, ada banyak hikmahnya. Terungkap ternyata di daging babi itu terdapat cacing pita yang membahayakan kesehatan manusia. Terungkap juga ternyata babi itu adalah binatang yang sangat kotor dan menjijikkan. Bahkan saking menjijikkannya babi, kotoran dia sendiri pun mau dia makan. Kotornya babi itu sangat membahayakan sekali untuk kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Dan ini fakta bahwa babi itu bukanlah binatang sembelihan. Coba lihat bentuknya babi. Tidak memiliki leher layaknya seperti binatang sembelihan lainnya ya, seperti domba, seperti sapi dan lain sebagainya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan babi bukan sebagai binatang sembelihan. Maka di dalam hal ini terdapat tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Sekarang ya kembali lagi kepada Anda, apakah Anda mau menggunakan akal sehatnya untuk berpikir bahwasanya larangan memakan babi itu terdapat hikmah Allah yang sangat luar biasa. Itu merupakan tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, mbak-mbak ini bukan cuma buat video tentang ini ya, larangan memakan babi di dalam ajaran agama Islam. Bukan hanya itu. Mbak-mbak ini juga membuat sebuah video untuk melemahkan syariat agama Islam yang melarang wanita untuk menampilkan auratnya dengan memakai hijab. Jadi dia mencoba untuk menghalalkan wanita yang tidak memakai hijab gitulah. Dia ini coba nyenggol-nyenggol Islam ya, hati-hati ya. Islam itu semakin diserang, dia semakin jaya. Coba lihat mu'alaf di muka bumi ini semakin bertambah terus. Oke, langsung aja coba kita simak videonya ya. Nggak apa-apa kali ya, nggak pakai jilbab, kan cuma rambut. Cowok juga punya rambut, kenapa rambut cowok boleh dikasih lihat, kalau rambut cewek enggak? Padahal rambutnya sama aja. Cewek yang pakai kerudung ini masuk surga, dan yang nggak pakai kerudung ini masuk neraka. Kalau itu bukan perintah ilahi, kita akan mikirnya ini sistemnya cacat nih, hukumnya cacat. Tapi kalau kita percaya, klaim bahwa Tuhan itu paling adil dan kebenarannya absolut, kita ya akan terus membuat alasan untuk menjustifikasi hukumnya. Di Iran sekarang ini jilbab tuh big deal banget sampai orang-orang pada protes, dan aksi protesnya itu memakan korban jiwa banyak karena aksi brutal penegak hukum yang nertibin cewek-cewek yang nolak pakai kerudung. Nggak pakai jilbab di komunitas muslim ya paling hukumannya hukuman sosial ya, nggak dipukulin sampai mati kayak di Iran. Kalau konteks Indonesia 2022, menurut kamu berjilbab itu masih relevan nggak? Dan kalaupun relevan, alasannya relevan juga nggak sama alasan perintah jilbab di Quran?
Ya, dia coba nyerang Islam kan ya, dan dia mengambil sebuah kejadian yang ada di Iran. Mbak, di Iran itu banyak orang Syiah. Muslim di Indonesia, Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, beda jauh dengan yang ada di Iran. Dan syubhat mbak-mbak ini yang cukup berbahaya mengenai hijab terletak di awal videonya. Coba teman-teman tonton lagi. Nggak apa-apa kali ya, nggak pakai jilbab, kan cuma rambut. Cowok juga punya rambut, kenapa rambut cowok boleh dikasih lihat, kalau rambut cewek enggak? Padahal rambutnya sama aja. Berdalih rambut cowok dengan rambut cewek sama aja, lalu dia meminta bahwa rambut cewek harusnya juga boleh diperlihatkan. Kan sama aja, sama-sama rambut. Yang membedakan cuma volumenya, yang membedakan cuma panjang pendeknya. Mbak, dengarkan baik-baik, lihat saya. Ininya cowok nih, lihat ininya cowok dengan ininya cewek, sama aja. Yang membedakan itu volumenya. Kenapa ininya cewek nggak boleh diperlihatkan? Dari situlah aurat itu bukan berdasarkan kesamaan anggota badan. Aurat cowok dengan aurat cewek itu berdasarkan ketentuan syariat agama kami, yaitu Islam. Dan kami sami'na wa ata'na. Kami telah mendengar hukum tersebut dan kami akan taati. Ya begitulah umat Islam. Tapi memang mbak-mbak ini kelihatan banget sih sengaja membuat video, membuat sebuah konten untuk melemahkan syariat agama Islam. Melemahkan imannya umat Islam. Coba simak lagi nih. Kalau konteks Indonesia 2022, menurut kamu berjilbab itu masih relevan nggak? Dan kalaupun relevan, alasannya relevan juga nggak sama alasan perintah jilbab di Quran? Aurat itu sampai kapanpun dan sampai tahun berapapun akan menjadi syahwat, akan menjadi sumber munculnya nafsu bagi yang melihatnya. Maka perlihatkanlah aurat hanya kepada orang-orang yang berhak melihatnya, kepada suaminya, kepada istrinya. Maka jika pertanyaannya apakah relevan memakai hijab untuk menutup aurat di tahun 2022, jawabannya di tahun berapapun ya tetap relevan, teman-teman. Bahkan semakin akhir zaman ya harusnya semakin menutup aurat. Wanita berhijab aja banyak yang dilecehkan, apalagi wanita-wanita yang terbuka semacam itu. Islam itu sangat menghormati seorang wanita ya, sangat memuliakan seorang wanita. Makanya seorang wanita muslim itu wajib untuk menutup auratnya, karena sangat dimuliakan sekali. Masa iya wanita yang begitu mulianya bisa dinikmati oleh semua matanya laki-laki? Kalau semua mata bisa menikmati, ya di mana letak kemuliaannya, di mana letak harganya, kan jadi obralan gitu. Teman-teman berhati-hatilah dalam menyimak konten di sosial media saat ini ya. Jangan sembarangan nyimak konten, jangan sembarangan ikut-ikutan tren di sosial media, karena banyak konten dan banyak tren di sosial media yang didesain sengaja untuk melemahkan akidahnya umat Islam, melemahkan imannya umat Islam. Subscribe dan juga loncengnya ditekan ya, biar kita ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.